Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Capek. Gengs, gua baca-baca dari kalian banyak tuh yang komen pingin dibahas mengenai tentang apa tuh Aswang Family ya. Iya apa sih itu, gua liat foto-fotonya kayak serem-serem banget. Yang gua tahu sih ya, Aswang Family itu kalau Aswang emang sebutan setan di negara Filipina. Jadi kalau Aswang Family berarti keluarga setan begitu. Takut banget loh kita bener ngeliat mukanya kan di antara kayak yang bener nih manusia-manusia. Tau-tau ada yang setan-setannya juga begitu. Nggak tahu kakeknya, nggak tahu bibinya tuh siapanya tuh. Itu kira-kira kalau setan-setan yang di belakang-belakangnya tuh disuruh pakai begini-beginian ya, pakai skincare, nolong nggak sih kayak bakal jadi glowing, bakal jadi kayak nggak nakutin begitu ya. Ya siapa tahu aja bisa. Mungkin jadi lebih bersih, jadi lebih happy gitu kelihatannya, jadi senyum, nggak cemberut mulut tuh duduk di belakang. Nanti kita nyelesain ini dulu ya. Yaudah deh, abis ini gua searching biasa request dari kalian tuh mengenai si Aswang Family. Nanti kalau udah kita bawain pasti. Tapi sekarang kita lanjut ke Mr. Thing dulu. Dan ceritanya nggak kalah serem, gengs. Nah, tapi kalian yang nggak mau kelihatan serem juga begitu kalau di foto. Macam Aswang Family tadi tuh, auranya kan gelap gitu, cemberut tuh di belakang. Makanya kayak gue lah pakai ini Mira Glossy Series. Yang beli sebox udah lengkap, apalagi pakai kode promo ini via Shopee dapat diskon. Kulit auto bisa lebih cerah, jadi glowing, dan vibes-nya kagak serem kayak Aswang Family. Ya gengs, hari ini kita balik ke OG alias original dari kasus Mr. Things. Dimana kali ini kita akan membahas sebuah serial killer yang tergila pertama kali di Hong Kong. Buat kalian yang lagi nonton sampai nyemilin sisa kue lebaran kemarin tuh di toples masih banyak ya, lumayan masih setengah. Hati-hati aja lu, bakalan enak-enak gimana atau lambung bergejolak nih mendengar ini. Karena di sini kisahnya tuh ada berhubungan dengan toples-toplesan juga. Dimana pelakunya di sini adalah seorang pria yang bernama Lam Korwan. Sampai-sampai dia ini dijuluki The Jars Killer, pembunuh toples begitu, gengs. Wih, tapi disclaimer aja nih, buat kalian yang mungkin pernah nonton video gua zaman dulu tentang pembunuhan di Hong Kong juga tuh yang gak kalah gilanya. Sampai-sampai si pembunuhnya dapat julukan Hello Kitty Murder. Korbannya dimasukin ke boneka Hello Kitty coba. Nah, yang ini lebih mind-blowing lagi. Karena dimasukinnya ke dalam toples-toples kecil begitu. Berasa kue nasar sama kastengel kali ya. Dan seperti halnya serial killer kebanyakan, pelakunya ini juga selalu punya ritme yang sama, gengs. Yaitu dia melakukannya saat malam hari dan dalam keadaan hujan. Nah, pokoknya kejadiannya nih bermula di pada bulan Februari tahun 1982. Di hari yang tampaknya berjalan normal-normal aja, tiba-tiba ada sebuah kehebohan karena ada seseorang yang menemukan kepala perempuan ngambang itu di sungai. Ya pastinya geger lah. Ngelihat pup ngambang aja di sungai kita geger, apalagi ini kepala. Karena abis ngeliat kepala ngambang begitu, gak jauh di sisi lain ada orang juga tuh yang menemukan kaki dan sepasang tangan, gengs. Nah, atas kehebohan itu, pastinya nih kepolisian setempat langsung melakukan investigasi. Itu potongan tubuh punya siapa sih? Ya tapi karena kejadian di tahun segitu dan disebut-sebut sebagai kasus tergila yang pertama kali terjadi di Hong Kong ya, untuk menemukan identitas dari korban ataupun pelaku pastinya masih memerlukan waktu yang cukup lama. Apalagi memang di Hong Kong sampai saat ini pun tingkat kriminalitasnya tuh relatif rendah, gengs. Jadi begitu ada kasus seperti ini ya pada kaget gitu, kagak siap. Sampai akhirnya pokoknya 6 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Agustus tahun 1982 masih ya, seorang supir taksi nih berusia 27 tahun yang bernama Lam Korwan itu ditangkap. Yang mana ternyata memang dialah dalang dari semua kengerian itu. Emang sengeri apa sih ini kejadian kronologisnya? Simak sampai habis ya, ini kita udah merinding nih belum cerita. Jadi Lam Korwan ini tuh lahir pada tanggal 22 Mei 1955 di Hong Kong, gengs. Dan semenjak kecil, Lam ini tuh digalakin banget sama orang tuanya. Sampai-sampai orang tuanya memang sering mukulin si Lam. Mukulinnya tuh bukan karena dididikannya keras biar ini nggak manja tuh gimana ya. Tapi udah di luar batas wajar yang jatuhnya itu nyiksa. Bahkan si Lam ini pernah maksudnya dipukulinnya sampai pingsan. Sampai nggak sadarkan diri lah, itu mah udah gawat ya. Nah, mungkin karena hal itu juga si Lam ini tuh tumbuh menjadi anak yang pendiam dan penakut, gengs. Dia ini tidak bisa membaur sama teman-temannya, yang jadinya dia sering menyendiri aja udah. Ya bisa dibilang berarti ini background dari masa kecilnya cukup suram. Sampai waktu Lam ini dewasa, dia menghidupi dirinya sendiri itu dengan cara bekerja sebagai supir taksi. Nah, mungkin akibat inner child-nya tadi itu yang bermasalah. Dia tumbuhnya juga menjadi orang yang introvert kan, nggak bisa bersosialisasi sama teman-temannya. Nah, saking introvertnya nih, si Lam ini tuh bekerjanya lebih suka narik taksinya tuh malam-malam. Jadi dia nih
shiftnya shift malam. Alasannya kenapa? Dia suka aja sama vibe sunyi tuh di malam hari. Yang tenang, nggak banyak hiruk pikuk perkotaan. Semua orang kan udah pada tidur gitu ya. Kalau pagi-pagi mariwo, tanonan gitu kan suara klakson. Dan kehidupannya ya udah di rumah aja terus tiap hari. Ntar malamnya dia kerja, balik udah di rumah doang gitu. Nggak ada maksudnya acara apa, hangout sama teman-temannya ataupun ngedate sama pacarnya gitu. Nggak punya teman, nggak punya pacar dia. Ya tapi bukan maksudnya dia juga kagak nafsu sama cewek gitu, kagak mau pacaran. Enggak, gengs, mau kali ya. Karena diem-diem nih, dia ngoleksi banyak banget majalah dewasa tuh. Jadi kerjaannya tadi kalau habis pulang kerja ya, siang-siang tuh di rumah sendirian, yang ngeliatin itu foto-foto majalah, ambil begitulah, ngerti lah ya, ngocok arisan. Sampai dibilang dia udah apa ya, akut dengan hal-hal kayak begitu tuh, kecanduan. Karena dia sampai beli kamera Polaroid yang sering dia pakai buat foto-foto itu diem-diem cewek-cewek dari kolong toilet. Emang udah sakit nih berarti ini orang nih. Udah lama mengkhawatirkan seperti itu. Keterusan lagi nih, mungkin akhirnya dia bosan. Ngerasa, kurang menantang. Akhirnya dari dia tadi motoin kolong-kolong toilet, yang mungkin hasilnya suka ngeblur gitu ya, karena kan buru-buru ya, diem-diem gitu kan. Akhirnya dia jadi suka fotoin mayat perempuan. Yang konteksnya memang sudah tidak berbusana, yang kalau mau dikebumikan kan. Karena menurut Lem, jika wanitanya itu udah jadi mayat, dia bebas tuh. Mau beberapa kali jepret gitu bisa. Terus di bagian mana gitu kan spesifik bisa. Itu wanita nggak bakalan teriak-teriak atau berontak. Orang udah nggak ada. Coba kalau di toilet, minimal kalau nggak digetok gayung, disiram air sama dimaki-maki kan kalau ketahuan. Nah, berangkat dari hobi anehnya itu ya, aksi Lem menjadi serial killer itu diawali pada tanggal 3 Februari 1982. Waktu itu keadaannya lagi hujan, dan waktu menunjukkan udah sekitar jam 4 subuh. Dimana dia lagi ngider aja gitu kan, biasa keliling kan shiftnya malam. Kali-kali aja dia mau naik taksi. Lewat tuh dia di depan sebuah restoran. Bener aja tuh di situ, dia melihat ada seorang perempuan yang nyetok taksinya. Ya Lem berhenti dan perempuan itu masuk ke dalam taksi. Cewek jam 4 subuh gitu kan. Kalau ini jatuhnya ke teman cerita, pertanyaannya itu orang apa bukan? Pokoknya kalau tuh cewek minta diantarin ke kuburan udah fix itu bukan orang. Nah, waktu itu, si perempuan tadi itu terlihat nih berusia 22 tahun, yang ternyata namanya Chang Fung Lan, di mana dia memang bekerja di sebuah dancer club malam bernama Chinese Palace Night Club. Makanya jam 4 subuh baru keluar selesai kerja dia. Dan emang kebetulan pergi bentar ke restoran sama teman-temannya minum-minum, kan tadi soalnya nyetopnya juga di depan resto ya. Nah, waktu Fung Lan ini masuk ke dalam taksi, itu kondisinya dia emang udah lagi mabok berat. Sampai pas di perjalanan nih, Fung Lan ini meminta si Lam ini berhenti mampir bentar ke pom bensin, Pak, karena dia pengen muntah. Cuma kita kurang paham nih, muntahnya emang karena enak habis kebanyakan minum atau di taksinya Lam ini ada pengharum ruangan yang bau-bau jeruk tuh. Kan bikin pusing ya. Nah yaudah, si Lam ini mampir tuh ke pom bensin dan berhenti parkir di sana. Kemudian Fung Lang turun dan dia muntah. Nah begitu udah masuk lagi ke dalam mobil, si Fung Lang ini kayak berubah pikiran. Kan awalnya tadi bilangnya niatnya mau diantarin ke rumah. Tahu di situ dia bilang, Pak balik lagi deh ke restoran. Tadi tempat dia nyetop taksi, udah sampai di pertengahan jalan nih, udah mau balik ke restoran. Si Fung Lang bilang, Pak nggak deh, balik lagi ke rumah. Lah curiga ini orangnya Gemini kali ya, labil bingungan begitu. Karena itu si Lam jadi kesel. Sampai ada sempat cekcok tuh. Perkara si Fung Lang ini juga ngomongnya kan ngelantur kayak orang mabuk, lu maunya kemana sih? Sampai si Lam ini berhenti tuh di pinggir jalan karena nggak jelas nih maunya ke restoran apa mau pulang. Di situ dia mencekik si Fung Lan sampai nggak bernapas lagi, guys. Jadi kayak emosinya udah kesulut banget tuh. Ya tapi kan sebenarnya perkara nggak jelas aja tujuannya ya. Kesabarannya si Lam tuh setipis tisu berarti. Dari situ Lam ini membawa Fung Lang ke apartemennya. Apartemennya si Lam maksudnya ya. Karena kan tadi udah nggak bernyawa nih orang nih. Dan karena posisinya waktu itu udah jam 5 subuh, jadi jalanannya masih sepi. Dan di lingkungan apartemennya itu juga nggak ada yang lagi lalu lalang gitu, udah pada tidur. Makanya dia berhasil tuh gotong Fung Lang untuk masuk ke apartemennya tanpa ketahuan siapa-siapa. Cuma ya padahal ya, di dalam situ si Lam ini nggak tinggal sendirian, gengs. Melainkan keluarganya juga tinggal di sono. Jadi abis masukin, si Fung Lang ini disembunyikan di dalam kasur, habis itu si Lam tidur. Sementara pas keluarganya bangun terus berangkat kerja kan paginya, soalnya kan jam kerja mereka normal ya, nggak kayak si Lam tadi tuh shift malam. Ya keluarganya nggak tahu apa-apa tuh. Nah setelah rumah kosong dong berarti nih, si Lam baru ngerapihin nih semua kerjaannya mau dituntasin. Dia ngalasin lantai kamarnya tuh pakai terpal plastik karena dia mau motong-motong dengan gergaji listrik. Jadi biar darahnya nggak kemana-mana gitu, gampang dibersihin. Kita lemes ya dengernya. Nah tapi part gilanya lagi nih ya, dia tuh juga sampai ngevideoin dan motret semua prosesnya itu, guys. Jadi ala-ala bikin vlog. Nah zaman dulu itu kan ngerekamnya masih kayak pakai apa ya, handycam yang video tape gitu lah ya, masih ada kasetnya. Nah itu juga kasetnya sampai dikasih judul segala, gengs. Gimana tulisannya Serious Secret. Nggak kebayang misalkan kalau sekarang dia uploadnya ke YouTube tuh, terus dikasih judul, terus ada thumbnailnya. Takut banget. Nah begitu dia udah selesai memotong-motong Fung Lang, dia bungkus tuh ke bagian kepala, lengan, kaki, dan
bagian torso yang terpisah satu persatu. Dan semua itu sama dia dibawa lagi tuh ke dalam taksinya. Sampai waktu malam harinya jam dia kerja, dia ngider nih keluar. Nah, si Lam ngebuang bungkusan-bungkusan tadi ke sungai Singmun, gengs. Hingga seminggu kemudian, barulah satu persatu potongan tadi tuh ditemukan kayak cerita yang gua tadi awal. Sama orang-orang yang kebetulan lewat di daerah sana tuh yang ngeliat ada kepala ngambang segala macem. Ya basicnya si Lam ini kan berarti dari awal emang udah ngeri ya. Sebelumnya aja dia udah foto-fotoin mayit. Jadi abis melakukan hal keji seperti itu, iblis di dalam dirinya nih semakin gila lagi yang seakan-akan dia kayak nagih. Setelah 7 bulan dari aksi pertamanya tadi, Lam melakukan lagi nih aksi-aksi lainnya. Bedanya ya, kalau korban yang pertama tadi yang Fung Lang, itu kan awalnya dadakan ya, tidak direncanakan. Nah, kalau yang selanjutnya nih, itu semua sudah direncanakan, memang sudah dikeker dengan matang. Sebelum Lam berburu mangsa yang kedua ini, dia udah membeli tuh macam-macam alat persiapannya, kayak pisau bedah, formalin, dan lain-lain. Sampai akhirnya targetnya ditentukan nih, yaitu seorang wanita bernama Chan Wan Kip, yang sudah berusia 31 tahun, di mana dia bekerja sebagai kasir di sebuah bank bernama Bank Saint Augustine. Nah, aksi keduanya itu terjadi di tanggal 29 Mei 1982, sekitar jam setengah 6 pagi. Walaupun kali ini aksi yang keduanya lebih terencana ya, tapi modus yang digunakan Lam itu tetap sama, kayak yang pertama tadi, yaitu dengan cara ngangkut korbannya supaya dia mau masuk ke dalam taksi. Jadi emang udah diincar kan nih sama si Lamnya. Mondar-mandir aja dia di sekitar bank tuh. Sampai akhirnya memang si korban keluar nyari taksi buat pulang, ya udah langsung gas. Dan di perjalanan, korbannya dicik-cik sampai tidak bernyawa. Terus dibawa ke apartemennya buat dieksekusi. Yang gue bingung tapi ya guys ya, ini apartemennya dia tuh apa ya, apartemen flat yang kecil gitu loh, dimana keluarganya kok tinggal bersama di situ bisa nggak tahu-tahuan. Secuek itu berarti anggota keluarganya satu sama lain. Nah pokoknya aksi yang keduanya tadi tuh sebelum dipotong-potong, si Lam ini menyetubuhi tubuh korbannya dulu. Jadi level gilanya ini meningkat nih dari yang pertama, yang istilahnya kalau bersetubuh sama mayat tuh apa ya, nekrofilia. Dan menurut laporan, aksi nekrofilinya itu adalah pertama kali dalam Lam ini melakukan hubungan seksual dalam hidupnya. Yang kalau sebelumnya maksudnya kan dia pakai tangan doang ya sendiri. Jadi maksudnya di sini bisa dibilang kalau keperjakannya si Lam ini itu hilangnya sama mayit, geng. Serem nggak? Nah, abis selesai udah puas, baru deh dipotong-potong. Lalu dia memasukkan potongannya itu ke dalam karung, kemudian dibuang, tapi kali ini dibuangnya ke jalanan, bukan ke sungai lagi. Dan tentunya tapi sebelumnya juga sama ya, prosesnya semua direkam. Terus kasetnya dikasih judul A Serious Secret Part 2. Nah, kita lanjut aja ke korban yang ketiga. Itu ada seorang perempuan berusia 29 tahun, bernama Leung Sawan, yang bekerja sebagai seorang waitress di restoran. Kejadiannya terjadi di tanggal 17 Juni 1982 sekitar jam 4 pagi. Semua ritmenya pokoknya sama. Korban masuk ke dalam taksi, dicicik, terus dibawa ke apart, disetubuhi, direkam, dipotong-potong, dan dibuang. Tapi yang beda di episode ketiga kali ini, itu judulnya adalah Operation Rainy Night. Jadi bukan A Serious Secret Part 3 begitu, enggak, udah beda judul. Sampai akhirnya, karena ketagihannya itu, Lam lanjut lagi nih ke korban yang keempat sekaligus korban yang terakhir. Dimana di sini ada seorang siswi berusia 17 tahun, bernama Leung Wei Sung, yang waktu itu dia nih abis party di Sheraton Hotel Hong Kong bersama teman-temannya. Nah, pas mau pulang sama teman-temannya, itu mereka sengaja manggilin taksi supaya Wei Sung bisa pulang dengan selamat sampai rumah. Tapi ironisnya, justru taksi itulah yang bikin nyawa si Wei Sung nggak selamat. Selain berarti ini adalah korban termuda ya, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya, masih 17 tahun. Lam ini memang memperlakukan Wei Sung itu cukup berbeda, gengs. Dimana dia tidak langsung menghabisinya di dalam taksi, melainkan memborgol tangannya Wei Sung dulu. Terus diajak ngobrol tuh keliling berjam-jam. Si Lam curhat tuh mulai dari masalah kehidupannya, keluarganya, sampai topik agama, ngalor ngidul lah pokoknya ngomongnya. Agak random banget emang tuh laki ya. Dikira orang diculik di borgol begitu mau dengerin, kagak peduli bang. Udah ketakutan duluan dia. Apalagi si Wei Sung ini kan tadi habis pesta ya, udah mabok. Di borgol begitu ketakutan, suruh dengerin curhat ngelantur ngomongannya juga si Lam. Ujung-ujungnya Wei Sung ketiduran, gengs. Karena itu Lam merasa kesal. Karena merasa omongannya ini nggak didengerin. Makanya abis itu Wei Sung dihabisin. Nah, waktu dibawa pulang untuk dipotong-potong, kan biasa tuh sambil direkam-rekam sambil difoto-foto juga. Nggak sengaja lampu belajar di kamarnya Lam itu jatuh tuh ke pahanya Wei Sung. Jadinya semacam kayak ngebakar kulitnya gitu lah, karena lampunya tuh panas. Alhasil itu semacam meninggalkan apa ya, sedikit luka bakar kayak luka panas gitu di paha. Nah, ini nih satu perilaku yang cukup hodop yang dilakukan sama si Lam. Hodop itu lu balik sendiri maksudnya. Begitu. Lagi-lagi waktu tahun segitu, namanya foto-foto sama ngerekam, itu kan masih pakai kamera manual yang kalau foto nih harus dicetaknya kita ke studio foto. Macam apa dulu ke Fujifilm, ke Kodak, begitu kan? Ya Allah, jadul banget ya.
Nah, tiap kali dia foto-foto itu, ya bener, si Lem nyetaknya di sana tuh ke studio foto umum. Bukan nyetak sendiri di rumah, kagak bisa dia. Yang otomatis si tukang nyetaknya kan pasti ngeliat dong hasil-hasil fotonya. Jadi di sini ada kesan antara si Lem ini emang nggak mau tahu ya, emang udah nggak waras, bodoh dia ketahuan gitu maksudnya. Atau emang tadi tuh hotdog aja udah. Abisnya bener aja. Waktu Lem ini mau nyetak foto kesekian kalinya, kan udah ke beberapa kali nih. Si petugasnya kira nanya, kok yang dicetak tuh selalu gambarnya serem-serem banget sih? Saya lihat kayak ada potongan kaki, potongan tangan, terus ada beberapa bagian tubuh lainnya. Nah, si Lem menjawab kalau dia adalah petugas laboratorium forensik dan foto-foto itu memang dibuat untuk kepentingan medis. Ya awalnya si tukang cetaknya ini sebenarnya ngerasa kayak percaya nggak percaya gitu, kayak ada yang janggal. Tapi ya udah sama dia tetap dicetakin. Nah, sampai akhirnya waktu si Lem ini mau nyetak foto yang terakhir kalinya tuh, yang tadi korban keempat 17 tahun, si tukang cetaknya pas ngeliat ini makin yakin ini nggak bener deh kayak ini foto-fotonya. Dimana di situ kan ada juga foto si pahanya lesum yang kebakar, yang kena lampu tadi. Intinya yakin ya si petugas foto itu lapor ke polisi karena dia merasa ini ada yang nggak bener nih kayaknya nih. Tapi maksudnya si petugas tadi juga belum tahu ya kalau si Lem ini adalah seorang pembunuh dan foto-fotonya itu ada korban-korbannya. Dia lapor aja pokoknya ke polisi. Nah, tapi pas polisi ngeliat fotonya, loh kok ini kayak ada luka bakar yang bekas korban ditemukan ya? Dimana semua korban-korban yang kan dia buang tuh ke jalan. Dicocokin antara penemuannya sama fotonya, loh ini sama, ini emang foto korban. Ya udah berarti fix pelakunya si Lem. Nah makanya pas Lem ini mau ngambil hasil foto-fotonya tadi tuh kan ditinggal ya. Dia balik lagi tuh ke tempat cetak. Ya di situ polisi langsung menyergap dia. Tadi nyawanya dia ngakunya dia cuma dititipin katanya sama temennya disuruh nyetakin foto. Ya dikira polisi gampang percaya. Ya nggak semudah itu Ferguson. Polisi langsung, udah kita ke apartemen kamu. Mau dicari tuh bukti-buktinya di sana. Dan bener aja di kamar si Lem, polisi menemukan ribuan, gengs. Bener ribuan, bukan puluhan atau ratusan. Ribuan foto-foto. Dan tap-tap tuh hasil video rekaman nih. Dimana menunjukkan aksinya itu dalam prosesnya dia moto-motonya segala macem. Sama di dalam kamarnya juga ditemukan beberapa toples yang diselotin rapet begitu macam kue lebaran. Yang susah tuh dibukanya, dicari-cari ujung selotipnya mana sih, susah banget nih, boleh dibuka apa kagak sih ini sebenarnya. Ya tapi ya, pas berhasil dibuka, itu bukan nastar, bukan kastengel, bukan putri salju dalamnya, melainkan isi potongan wanita, payudara wanita, gengs, yang udah diawatin pakai formalin. Ngilu nggak sih dengernya? Polisi aja sampai kaget. Yang awalnya mereka juga menduga semua hal mengerikan itu tuh dilakukan sama seluruh anggota keluarganya Lem. Soalnya kan di apartemennya itu isinya ada keluarganya dan apartemennya kecil, yang tadi udah dibilang. Macam kayak apartemen apa ya? Kalibata City, Basura City, Kebagusan City, yang sepetak ya kayak di sini begitu. Makanya gue heran dari tadi, kok itu keluarga bener gak tahu tuh gimana ceritanya, apa nggak ada bau, apa nggak ada apa ya. Karena itu polisi juga sempat menahan ayah dan saudara laki-lakinya Lem yang emang tinggal di situ. Tapi kemudian Lem akhirnya mengakui kalau kejahatannya dia lakukan sendiri. Ya udah akhirnya polisi membebaskan ayah dan saudara laki-lakinya. Ya udah nih, setelah proses pengadilan yang panjang, Lem pun dinyatakan bersalah atas 4 aksi pembunuhannya dan divonis hukuman mati. Tapi pada tanggal 29 Agustus 1984, hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup. Sampai sekarang sih katanya Lem Korwan tuh masih hidup, gengs, dan menghabiskan sisa hari tuanya masih di dalam penjara, tepatnya di penjara Sekpik Prison dengan pengamanan yang sangat ketat. Kisahnya pun sempat beberapa kali diangkat menjadi film, tapi yang paling terkenal itu pokoknya judulnya Dr. Lem di tahun 1992. Dan sampai sekarang kasus Lem Korwan ini masih sering dibahas di mana-mana. Karena kesadisan yang tadi tuh yang di luar nastar, nalar, gue mulu dari tadi pikirannya kita habisnya ngebahas toples ya. So itu kan sebuah kasus dari Hong Kong yang bikin ngilu. Ya sebenarnya sih dari sini memang bisa diketahui kalau memang inner child-nya tuh udah nggak beres. Belum diselesaikan dengan baik, masih ada traumatik kisah masa kecil. Dimana yang namanya orang emang kadang punya hal-hal yang serem-serem ya. Ada aja gitu kan, kelakuannya menyimpang karena misalkan itu tuh ada sebuah inner child-nya yang belum diselesaikan. Punya kejadian apa tuh di masa kecil. Makanya buat kalian semua yang misalkan punya masalah, yuk coba berdamai gitu kan, bilang ke diri sendiri, nggak apa-apa, aku maafkan dirimu, jangan jadinya lu malah jadi orang jahat gitu maksudnya. Dan pelajaran juga di sini kan tadi korbannya cewek-cewek semua yang pada pulangnya tuh pagi-pagi. Nah kalian hati-hati ya, misalkan apa ya, pulang apa tuh dugem atau pulang kerja lembur lah ya, malam-malam gitu ya kalau bisa ada temennya, atau ngabarin nih at least nomor taksi atau nomor plat ojek online yang kalian order ke kerabat terdekat atau ke temen gitu buat jaga-jaga aja. Habisnya lagi-lagi di sini kan banyak kasus yang apa kabar dunia begitu, udah gila ya. Tapi semoga aman-aman aja semuanya ya. Thank you semuanya udah nonton, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di kasus Stranger Things selanjutnya. Assalamualaikum.